wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Agustina. Di mana video kali ini kita akan membahas mengenai folklore bukan lisan. Seperti yang kita ketahui, bukan lisan yang berarti di mana dalam penyampaiannya itu bukan lisan, meskipun atau bentuknya bukan lisan, meskipun pembuatannya diadakan secara lisan. Bentuk dari jenis folklore ini secara garis besar ada dua, yakni material dan bukan material. Material diantaranya itu arsitektur rakyat, kerajinan tangan, makan dan minuman, serta obat-obatan tradisional. Sebaliknya yang bukan material diantaranya itu gerak isyarat tradisional, bunyi isyarat untuk komunikasi rakyat dan musik rakyat. Jadi material itu lebih ke ada bahan-bahannya, dan bukan material itu lebih ke individu atau enggak ada gerakan sama sekali. Nah, setelah kita mengetahui penjelasan vokal bukan lisan, maka kita sudah tahu nih bahwa vokal bukan lisan itu dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama material dan bukan material. Nah, untuk material ini apa saja sih contohnya? Yang pertama itu arsitektur rakyat, yakni sebuah seni atau ilmu merancang bangunan. Contohnya adalah prasasti dan bangunan suci. Seperti yang ada di Pulau Jawa itu adalah Candi Prambanan atau Candi Borobudur, di mana Candi Prambanan ini dibuat karena untuk membuktikan cintanya kepada si Roro Jomblang. Lalu ada kerajinan tangan rakyat. Pada awalnya dibuat hanya sekedar untuk mengisi waktu senggang dan untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, untuk di Kalimantan sendiri itu biasanya yang dimana kerajinan tangannya ini sudah menjadi sebuah kampung, yaitu diletaknya di Samarinda Seberang, Kampung Ketupat, dan Kampung Tenun yang ada di Kecamatan Mangkupalas. Seperti itu ya. Lalu pakaian atau perhiasan tradisional khas dari tiap-tiap daerah. Untuk Kalimantan sendiri itu nama dari suku Dayak itu adalah namanya tako, di mana tako itu ada yang saya tahu tuh tako biasa dan tako mustian, yaitu di mana pakaian adat khas Kalimantan Timur. Terus ada obat-obatan tradisional yang dibuat dan dikembangkan oleh masyarakat. Contohnya vokal bukan lisan ini adalah kunyit dan jahe yang digunakan sebagai obat masuk angin. Lalu masakan dan minuman tradisional, contohnya adalah bir plotok yang merupakan minuman khas Betawi, atau soto lontong balap yang dari Jawa Timur. Ini kita akan membahas mengenai bentuk non material vokal bukan lisan, yang dimana itu ada komunikasi tradisional. Komunikasi tradisional tuh yang pertama lonceng dan kentongan. Alat-alat ini adalah alat yang mengeluarkan suara, maka dari itu ada beberapa alat yang mengeluarkan suara lainnya yang dijadikan macam-macam alat komunikasi tradisional. Kentongan sampai sekarang ini masih cukup sering digunakan saat pos ronda atau membangunkan sahur, sedangkan lonceng masih digunakan di beberapa sekolah dan gereja. Lalu ada asap. Saat tersesat di hutan, salah satu yang paling efektif digunakan adalah asap. Dengan mengepul asap secara terstruktur, orang yang melihat kepulan asap yang dibuat akan mengerti bahwa kepulan asap yang diberikan adalah salah satu pesan untuk minta tolong. Jadi kalau misalnya kita tersesat di hutan, gak ada alat yang kita gunakan itu minim, maka biasanya orang-orang tuh membakar sesuatu akan bisa menciptakan asap yang tinggi gitu. Jadi asapnya itu keluar melebus pohon-pohon yang tinggi, jadi kelihatan dari jauh. Tapi biasanya kadang orang kalau misalnya di daerah sana suka ada yang bakar-bakar sampah, ya mungkin bisa jadi tuh bakal dibiarin aja gitu. Lalu ada merpati pos. Merpati pos juga sempat menjadi alat komunikasi untuk orangnya. Lalu ada merpati pos. Merpati pos ini kalau zaman aku dulu udah nggak ada sih. Jadi sebagai alat komunikasi pada zaman dahulu, mungkin di film-film pernah lihat kan, apalagi film kartun tuh kadang masih ada tuh kartunnya memakai merpati untuk menyampaikan surat dari kota lain atau rumah lain ke rumah lain.
Terus telepon kaleng. Nah, untuk telepon kaleng ini masih ada waktu aku kecil. Jadi kita buat 2 buah kaleng. Terus kita kasih benang panjang yang kita hubungin itu biasanya aku 1 meter. Tapi kadang kalau mau lebih panjang itu 5 atau 10 meter. Nah, itu kita komunikasinya tuh cukup dari situ. Jauh-jauhan tuh lewat kaleng itu sendiri. Syarat yang harus terpenuhi adalah benang harus dalam keadaan tegang dan lurus. Jadi itu saja teman-teman yang akan saya sampaikan pada vokal bukan lisan, dimana kita sudah mengetahui 2 bentuknya, yaitu material dan non material. Semoga video ini bisa dipahamin dan dapat menjadi ilmu baru buat kita semua. Saya juga belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.